Yang ketiga kita punya 2 akar konjugat kompleks. Nah, yang ini saya lupa jelaskan ya. Di mana akar B kuadrat min 4AC-nya itu kurang dari 0. Sehingga lambda 1, akar-akarnya ya, lambda 1,2 itu akan menjadi A plus minus IB. Kalau misalnya teman-teman ada masih ingat tentang bilangan kompleks, bilangan kompleks itu adalah seperti ini ya, bentuknya Z sama dengan A ditambah I. Di mana A, B-nya itu adalah konstanta atau bilangan real. Sedangkan I-nya itu adalah akar min 1 yang kita kenal dengan bilangan imajiner. Sehingga dia punya solusi umumnya seperti ini nantinya ya. Y sama dengan A E min X cos omega X ditambah karena dia punya akarnya seperti ini ya, maka kita tulis menjadi A E pangkat AX cos BX tambah B A pangkat E A pangkat X sin B. Nah, kenapa seperti ini nanti akan saya bahas ya. Kalau kecepatan, kasih tahu aja ya. Kenapa hasil solusi umum untuk yang 2 akar konjugat kompleks itu seperti ini, ya, ketemu dengan sin cos, kita kenal dengan yang namanya identitas Euler. Ada yang tahu identitas Euler? Atau pernah dibahas mungkin di mata kuliah fisika? Udah pernah dibahas belum? Belum? Atau ada yang pernah tahu? Belum? Oke. Ada yang menuliskan seperti ini ya, identitas Euler itu E pangkat I X. Ada juga yang menuliskan E pangkat I theta. Ada juga yang mengistilahkan E pangkat I kali V, di mana V-nya itu adalah radian. Paham ya? Jadi nilai V itu ada yang 3,14 sekian-sekian. I itu adalah bilangan imajiner, V itu adalah bilangan irasional, dan E juga adalah bilangan irasional. Tapi anehnya ketika kita
cari nilainya E pangkat IX itu akan sama dengan negatif 1. Ini hanya informasi tambahan aja ya. Saya tuliskan dulu. E mana E itu adalah konstanta disebutnya itu adalah konstanta, saya lupa, konstanta natural. Konstanta natural di mana besarannya itu sekitar 2,71 sekian-sekian, saya nggak hafal. Yang disebut bilangan irasional karena, masih ingat ya, karena kita nggak tahu ujungnya berapa. Kemudian I itu adalah akar min 1. Teman-teman tadi udah tahu adalah bilangan imajiner. Kemudian V di sini adalah radian ya, udah saya tulis di atas. Kalau misalnya kita masukkan nilai-nilainya, oh ya, kita punya identitas Euler seperti ini ya, bacanya Euler ya. Identitas Euler, kemudian ada yang namanya rumus atau formula. Di mana E IX itu akan sama dengan cos X ditambah I sin X. Kenapa seperti ini? Nggak perlu saya jelaskan di sini ya, karena nanti penjelasannya akan panjang lebar. Kita misalkan E I pangkat V sama dengan cos I ditambah I sin V. Maka karena ini radian, kita menggunakan besaran sudut ya. V itu kan 90 derajat. Cos 90 ditambah I sin 90. Cos 90 itu berapa? Ada yang tahu nggak? Benar nggak nih saya? Ini cuma tambahan aja ya. Tentang Euler-Cauchy. Sekarang kita balik lagi ke kasus 3. Dari kasus 3 kita gunakan rumus Euler, di mana E pangkat X sama dengan cos X ditambah I sin X. Tadi kita ketahui akar-akarnya adalah V lambda 1,2 akan sama dengan A plus minus I B.
Hingga Y sama dengan C1 E pangkat ini ya. Ini kalau kita pecah akan menjadi A ditambah B, kemudian A dikurangi IB. Jadi yang C1-nya E dipangkatkan A ditambah IB X. Kemudian C2-nya E pangkat A min IB X. Y sama dengan, ya kita kalikan ya, C1 kali E pangkat AX, kemudian E pangkat IBX, ditambah C2 E pangkat AX kali E pangkat min IBX. Kita perhatikan yang ini. Kita sambungkan ke sini. Ya. C1 E pangkat AX itu tidak berubah. Yang E pangkat IBX kita ubah menjadi cos X ditambah I sin X. Jadi cos BX ditambah I sin BX ditambah C2 E pangkat AX dikali, ini kan negatif ya, min cos BX min I sin BX. Kita sederhanakan bentuknya. C1 E pangkat AX. Kita ubah dulu yang ini ya. Min cos BX itu akan sama dengan cos BX. Sehingga yang ini tetap cos BX tambah I sin BX ditambah E2 E pangkat AX. Ini kita ubah jadi positif cos BX min I sin BX. Lalu yang cos kita gabungkan, yang sin juga kita gabungkan. Semuanya kan punya unsur E pangkat AX. E pangkat AX-nya kita keluarkan dulu. C1 ditambah C2 dikali cos BX. Kemudian ditambah I-nya kita taruh depan dulu. Kemudian C1 dikurangi C2 dikalikan sin BX. Nah, C1 ditambah C2 kita jadikan sebuah konstanta yang baru ya. Ini kita jumlahkan. Bukan konstanta sih sebetulnya. Bilangan kompleks baru. E pangkat AX kita kalikan dengan yang C1 tambah C2 kita sebut A ya. A cos BX.
Kemudian I dikali C 1 dikurangi C 2. Kita sebut dengan B. B sin BX. Pangkat AX-nya kita kalikan ke dalam menjadi A pangkat AX cos BX tambah B pangkat AX sin BX. Di mana A, B itu adalah anggota bilangan kompleks. Nah, itu kemarin belum saya sampaikan. Maaf, saya lupa ya. Jadi, ini adalah solusi umum dari persamaan solusi umum dari kasus 3, yaitu 2 akar konjugat kompleks. Contoh ya. Y2 aksen ditambah 2Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya menjadi 2V lambda kuadrat tambah 2 lambda ditambah 4 sama dengan 0. Maka lambda 1,2-nya adalah min 2 plus minus akar B kuadrat ya, B-nya adalah 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 4 per 2A. Kira-kira berapa hasilnya nih? Tolong dibantu. Coba. Siapa yang bisa memfaktorkan nih? Hasilnya berapa kira-kira? Lambda 1,2 sama dengan min 2 akar berapa? 2 kuadrat dikurangi 4 kali 4 min 12 ya. Per 2. 2A berarti A-nya itu berapa tadi? 2 ya. 2A ini adalah 2 kali min 2 per 2 adalah min 1 plus minus kalau kita uraikan akan menjadi min 4 akar min 4 dikali akar 3 ya. Min 1 plus minus yang ini kita pisahkan lagi min 1 akar min 4 kemudian akar 3. Di sini masih ada pernya nggak per 2-nya?
Masih ada per 2-nya atau udah hilang? Saya ada, Bu. Oke. Jangan diam aja ya. Per 2. Ini menjadi I. Kemudian ini akar 4 adalah 2. 2 per 2 itu 1. Ya kah? Oh, 1 plus minus akar 3 itu ya. Nah, sehingga solusi umumnya akan menjadi seperti ini. A, E pangkat AX. Ini yang jadi A-nya. Ini A, ini B. Min X cos akar 3X ditambah B kali E pangkat min X sin akar 3X. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Bu, akar 3X-nya nggak ada yang negatif, Bu. Gimana? Itu kan yang hasilnya minus 1 plus minus akar 3I. Nah, yang hasil Y-nya ini nggak ada yang minus 3, Bu. Enggak, karena kita ngikutin ini. Ngikutin yang di sini. Nah, ini ya. Jadi kita ikutin aturan ini aja. Ini sebagai A, B. Yang ini nggak usah dilihat, nggak apa-apa. Ya. Jadi yang A-nya kita menggantikan ini, yang satu kita gantikan ke sini, kemudian B-nya kita pakai yang akar 3. Oke. Kenapa hasilnya harus seperti ini? Supaya hasilnya itu seperti bilangan real. Kalau misalnya masih pakai I, berarti nanti dia hasilnya adalah solusinya itu tidak real, kompleks. Nah, ini kan kita bisa menggunakan bilangan nyata semua di sini.
Kita ke sini dulu sebentar ya, ke bab 2.4. Sebelum kita ke persamaan Taylor-Cauchy, kita bahas sedikit saja mengenai pemodelan osilasi bebas. Jadi osilasi itu adalah gerakan ya atau variasi periodik terhadap waktu. Di sini contohnya adalah pegas. Suatu pegas, jadi pembangunan modelnya itu adalah suatu pegas digantungkan secara vertikal dari satu titik yang tetap. Kemudian di ujung bawah pegas diikatkan benda bermassa M, seperti ini. Kemudian jika benda tersebut ditarik dengan jarak tertentu dan melepaskannya, maka pegas akan bergerak secara vertikal. Ini ya, jadi ini ada pegas yang belum ditarik. Kemudian ini pegas yang sudah diberi beban, tapi dalam keadaan diam atau setimbang. Kemudian ini pegas yang diberi beban dan kita mulai gerakan atau kita tarik. Kita kenal ada 3 macam gaya. Yang pertama gaya gravitasi, kemudian ada gaya pegas, dan nanti ada yang terakhir itu adalah gaya yang berdasarkan hukum Hooke. Yang pertama dulu, F1. Nah, F1 ini adalah gaya gravitasi, di mana F1 adalah M dikali G. Ya, massa dikalikan percepatan. Kemudian ada gaya pegas, F2 sama dengan min K dikali S, di mana K itu adalah konstanta pegas atau modulus pegas, yang merupakan perbandingan antara regangan dengan tegangan. Kemudian ada S, adalah pergeseran arah vertikal. Pergeseran arah vertikal ini ada yang kita tekan ke atas, kemudian ada yang ditarik ke bawah. Nah, yang ditarik ke bawah itu bernilai positif. Jadi, S akan positif ketika kita tarik ke bawah, sehingga gaya pada pegas itu akan bernilai negatif. Ya kan? Min K dikali S, ketika S-nya positif, maka nilainya akan menjadi negatif. Kemudian ketika S-nya negatif, yaitu ketika kita beri tekanan ke atas, maka gaya pada pegas itu akan menjadi positif. Min K dikali min S. Seperti itu. Kemudian di sini ada keterangan apabila benda dalam keadaan diam dan tak bergerak. Artinya dia dalam keadaan setimbang, maka resultan gayanya adalah 0. Contohnya yang mana? Yang ini. Diberi beban, tetapi dia bergerak dalam keadaan setimbang. Sehingga kita tuliskan F1 ditambah F2 sama dengan M dikali G dikurangi K dikali S0. Di sini S-nya S0 ya. Akan sama dengan 0 karena resultan gayanya 0. Tidak ada pergerakan di situ setimbang. Kemudian, jika adanya gaya tambahan yang disebabkan oleh pergeseran benda dari keadaan setimbang, maka gaya tambahan itu adalah K dikali Y. Nah, K dikali Y ini dari mana? Ini diperoleh dari hukum Hooke. Kalau nggak salah, hukum Hooke yang pertama. Ada yang menuliskan F sama dengan min Kx. Ada juga yang menuliskan F sama dengan min Ky. Tergantung apa? Tergantung posisi pegasnya seperti apa. Kalau ini berarti kita gantung ya. Artinya pegasnya ini akan berbentuk seperti tadi. Bisa jadi pegasnya ini seperti ini. Ada min Kx, ada min Ky. Berarti tergantung posisi dari pegasnya itu sendiri. Nah, jika ada tambahan itu, maka resultan gayanya akan menjadi F1 ditambah F2 ditambah F dari hukum Hooke yang tadi. Bunyi hukum Hooke itu sendiri kurang lebih gaya pegas itu akan berbanding lurus dengan simpangan
dengan simpangannya ya, tetapi dia akan berlawanan arah dengan simpangannya itu. Maka di sini ada berlawanan arah dengan gaya maksudnya. Maka dia di sini diberikan negatif. Jadi F1 ditambah F2 dikurangi KY akan sama dengan, ini tadi kita tahu, F1 tambah F2 adalah 0. 0 dikurangi KY adalah negatif KY. Nanti teman-teman akan kenal dengan sistem tak teredam, kemudian ada juga sistem teredam. Nah, sistem teredam ini juga ada kasus-kasus seperti tadi ya. Jadi ini adalah aplikasinya dari yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya. Ada redaman lebih, redaman kurang, dan redaman kritis. Yang pertama, sistem tak teredam. Jika redaman dari suatu sistem semakin kecil, sehingga redaman itu akan dapat diabaikan. Jadi, pada persamaan yang 4 ini, ya, kalau saya menuliskan angka, berarti nanti teman-teman langsung lihat persamaannya yang mana. Maka dari persamaan 4, resultan gayanya adalah, maka 4 ini adalah resultan gaya dari semuanya. Maka persamaan diferensial dapat diturunkan dengan hukum Newton kedua. Massa dikali percepatan gaya. Di sini percepatan itu adalah Y aksen. Seperti kita ketahui bahwa jarak itu kita kenal dengan Y, kemudian kecepatan V itu adalah turunan pertama, dan percepatan itu adalah turunan kedua. Makanya di sini disebutnya Y2 aksen. M atau massa dikali percepatan MY2 aksen sama dengan gaya. Gayanya yang mana? Gayanya adalah min KY. Sehingga kita bisa tulis MY2 aksen ditambah KY sama dengan 0. Ya. Dari sini MY2 aksen sama dengan negatif KY. Kita buat bentuk implisitnya seperti ini. Sehingga dapat kita misalkan ya, seperti ini. Ini adalah penjelasan untuk persamaan karakteristik. Dari M Y2 aksen ditambah KY sama dengan 0, kita ubah menjadi M lambda kuadrat ditambah K sama dengan 0. Sehingga lambdanya adalah plus minus akar negatif K per M. Atau akar K per M dikali negatif 1. Sehingga lambda 1 sama dengan akar K per M dikali I. Lambda 2 adalah negatif akar K per M dikali I. Tadi sudah saya jelaskan ya. Persamaan atau solusi umumnya adalah YT sama dengan, kenapa di sini T? Karena osilasi itu adalah gerakan periodik terhadap waktu. Jadi kita tulis YT. YT sama dengan A cos akar K per M dikali T ditambah B sin akar K per M dikali, karena dia adalah, karena di sini adanya bilangan kompleks. Buat bilangan kompleks adalah bilangan real dikalikan dengan bilangan imajiner. Sehingga seperti ini untuk memperoleh solusi umumnya. Nah, ini kita misalkan lagi, omega 0 itu adalah akar K per M. Supaya lebih singkat tulisnya. Ya, ditulis ulang menjadi YT sama dengan A cos omega 0 T ditambah B sin omega 0 T. Ini persamaan baru lagi, sama 6. Ini kita sebut persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4 gitu ya. Persamaan 5, dan yang terakhir ini persamaan 6.
Ini ada yang disebut dengan osilasi harmonik. Teman-teman bisa baca penjelasannya. Mudah-mudahan lebih mudah ya, karena di sini saya memang udah saya terjemahkan dari yang buku yang tadi saya tunjukkan ya. Nah, ini adalah gambarnya ketika dia bernilai positif, 0, dan negatif. Ada juga contoh-contohnya, ini mudah sih. Nah, kita masukkan aja angkanya. Diperoleh nanti persamaan atau solusi umumnya seperti ini ya. Kemudian ada redaman sistem teredam. Kalau saya ulang-ulang lagi takutnya teman-teman bosan juga, karena sama seperti tadi. Kasus 1, 2, dan 3. Ini tolong dipelajari aja ya sendiri. Silakan tinggal dibaca lah. Nah, ini ya. 2.4 itu tadi pemodelan dari osilasi bebas. Isinya sama aja kok. Ya, gambarnya juga sama. Kemudian contoh soalnya juga sama. Nah, sekarang kita masuk ke 2.5. Ada persamaan Euler-Cauchy. Bentuk umumnya seperti ini, X kuadrat, Y 2 aksen, ditambah AX, Y aksen, ditambah BY sama dengan 0. Kenapa kalau setiap pembahasan persamaan diferensial selalu ada bentuk umum? Jadi nanti teman-teman kalau sudah hafal bentuk umum dari masing-masing persamaan, ya tanpa diberitahu, selesaikan dengan persamaan Euler-Cauchy misalnya, tanpa diberitahu seperti itu, ketika ada soal juga sudah paham, oh ini bentuk dari Euler-Cauchy. Oh yang ini bentuk dari persamaan homogen linear kedua. Persamaan linear pertama non homogen. Nah, itu harus sudah hafal ya, bentuk umumnya. Sehingga bisa menentukan solusi umumnya seperti apa. Bentuk umum dari Euler-Cauchy itu adalah X kuadrat Y double aksen ditambah X, Y aksen ditambah BY sama dengan 0. Ini ciri khasnya adalah di sini ada X kuadrat. Dimisalkan katanya, jika ya di sini, jika A dan B itu adalah konstanta, A dan B, kemudian X itu adalah fungsi yang belum diketahui. Misalkan Y sama dengan X pangkat M. Hingga turunan pertamanya adalah, ini kita kalikan ke depan ya, M dikali X, pangkatnya dikurangi 1. Jadi M, X, M pangkat negatif 1. Turunan keduanya, kita kalikan ke depan, M min 1 dikali M. Ya. M dikali M min 1, dikali X, pangkatnya dikurangi 2. M min 1 dikurangi 1, yaitu M min 2. Yang ini buat apa? Ini kita sebut persamaan 1 ya. Di sini persamaan 1. Nah, Y dan turunan-turunannya ini nanti akan kita substitusi ke persamaan 1. X kuadrat Y 2 aksen. Y 2 aksen yang mana? M dikali M min 1 dikali X pangkat M min 2. Saya tulis di sini ya.
Ini kita sebut dengan A. Substitusikan A ke persamaan 1. Sehingga X kuadrat dikali Y2 aksen, ini adalah M dikali M min 1 dikali X kuadrat dikali X pangkat M min 2. Ya. Ditambah AX. AX Y satu aksen. Y satu aksennya mana? M dikali M kali X pangkat M min 1 ditambah B dikali Y. Y-nya adalah X pangkat M. Nanti tiba-tiba dia dapatnya seperti ini. Dari mana? Ya kita jabarkan dulu ya. X kuadrat dikalikan ke dalam sini jadi M kuadrat. Kemudian min X kuadrat M dikali X kuadrat dikali X pangkat M min 2. Ditambah yang ini tetap AXM dikalikan X pangkat M min 1 ditambah BX pangkat M. Yang ini kita sederhanakan dulu bentuknya. X kuadrat dengan X pangkat M min 2. Nah, kita langsung aja. X pangkat 2 dikurangi M dikurangi 2 kali M kuadrat dikurangi M. Tambah AX M X pangkat M min 1 ditambah BX pangkat. Bisa dipahami nggak? Ulangi lagi ya. Yang A substitusi ke persamaan 1. Hasilnya kan seperti ini. Ya, masing-masing dia punya nilai. Y double aksen nilainya seperti ini. Kemudian Y aksen 1. Dan Y adalah X pangkat M. Kita substitusi ke sini. Artinya yang ini kita ganti. X kuadrat dikalikan M dikali M min 1 dikali X M pangkat min 2. Yang lainnya seperti ini. Nah, yang ini yang agak rumit ya. Yang ini harus kita sederhanakan dulu bentuknya. Menjadi X kuadrat, ini kan yang unsur X kita gabung. X dikali X, artinya pangkatnya kita jumlahkan. 2 dikurangi M pangkat min 2. Bisa disederhanakan kan? Jadi, X pangkat. Ini salah nih. Kita hapus dulu. X pangkat M min 2 ditambah 2. Ya. Ini habis, jadi tinggal X pangkat M dikali M kuadrat min M ditambah, yang ini kita tulis ulang lagi, AX M dikalikan X M pangkat min 1 ditambah BX pangkat M. Betul nggak? Coba dibantuin dong.
Ada yang salah nggak? M pangkat min 2. Saya ada yang salah nih. Ulang ya. Kita selesaikan yang ini dulu aja. Dijumlahkan tadi menjadi X pangkat M. Kali M. M min 1. Tambah AX M X pangkat min 1 ditambah B X pangkat M. Oke. X pangkat M. Ini kita kalikan ke dalam menjadi M kuadrat min X pangkat M dikalikan dengan M. Ini masih tetap. Lalu karena masing-masing punya unsur X pangkat M-nya kita keluarkan, dikalikan M kuadrat min M ditambah A dikali X kali M ditambah B. X pangkat M ditambah M kuadrat min M ditambah M ditambah AM. Sisanya adalah, nah yang ini kita sederhanakan. Jadi M kuadrat ditambah M A min 1 tambah B. Di mana Y-nya itu adalah ini ya, X pangkat M, dan ini sama seperti yang sebelumnya, M kuadrat ditambah A min 1 M ditambah B sama dengan 0. Nah ini. Jadi kita peroleh rumusnya seperti ini. M kuadrat ditambah A min 1 dikali M ditambah B sama dengan 0. Dimana dengan catatan A min 1 itu bukan A. Walaupun misalnya ini adalah nantinya adalah sebuah konstanta, ya, tetapi A min 1 itu tidak sama dengan A. Jadi kita tetap tulisnya adalah A min 1.
Maka Y sama dengan X pangkat M itu adalah solusinya. Kalau yang waktu lalu, solusinya adalah Y sama dengan E pangkat lambda X ya. Sekarang solusinya adalah Y sama dengan X pangkat M. M-nya bisa M1 atau M2. Jika dan hanya jika katanya M1-nya itu adalah akar-akar seperti ini. Ya, ini diperoleh dari rumus ABC. Oke. Solusi umumnya ini seperti ini. Untuk kasus yang pertama, ini sama lagi seperti tadi ya, kasusnya ada dua akar nyata yang berbeda. Contohnya ini. Contohnya adalah X kuadrat, Y2 aksen ditambah 1,5 X, Y aksen 1, 0,5 Y. Dia punya persamaan karakteristik M kuadrat ditambah 0,5 M. Loh, kok di sini 0,5 ya? 0,5 M dikurangi 0,5 sama dengan 0. Di sini 1,5. Kalau diakarkan, katanya dia punya akar 0,5 dan negatif 1. Berarti yang ini salah ya. Sini 0,5. Kita akarkan. M. Yang salah yang mana ya? Yang ini apa yang ini? Yang ini benar ya. M ditambah 0,5. Kalau kita kalikan, kita jumlahkan, M ditambah 1, M dikurangi 0,5. Kita jumlahkan 1 dikurangi 0,5 adalah 0,5. 1 dikali 0, min 0,5 adalah negatif 0,5. Sehingga M1 adalah negatif 1, M2 positif 0,5. Kita masukkan ke sini ya. Y sama dengan C1 X pangkat 0,5 ditambah C2 X pangkat negatif 1. Kita sederhanakan. Y sama dengan C1 X pangkat setengah ditambah C2 dikali 1 per X. X pangkat negatif 1 itu adalah 1 per X kan. Kita sederhanakan lagi. C1 X pangkat setengah itu adalah akar X ditambah C2 dikali 1 per X adalah C2 per X. Sama dengan ini ya. Bisa dipahami nggak? Tolong ini kameranya diaktifkan. Ada pertanyaan sampai sini? Intinya masih sama seperti pertemuan yang lalu. Hanya saja di sini solusinya bukan lagi menggunakan E pangkat lambda X, tetapi X dipangkatkan dengan M. Fungsi lambda dan M ini sama. Jadi lambda dengan M itu sama-sama akar. Diperolehnya ketika kita sudah memfaktorkan atau sudah kita
cari dengan rumus ABC ya, yang kita kenal. Seperti itu. Penulisannya berbeda. Kalau untuk yang Euler-Cauchy, penulisannya seperti ini. Ketika berbicara tentang persamaan diferensial linear order 2 yang homogen, kita menggunakan ini. Intinya hampir sama. Kalau misalnya nanti teman-teman, Bu, kalau saya jawabnya sampai sini aja bener enggak? Ya betul. Ya, sama aja. Tapi kalau kita tahu bentuk yang lainnya, kita ubah-ubah sampai bentuk yang paling sederhana, ya ini juga lebih baik. Oke. Kalau misalnya ternyata ini pangkat min 2, kira-kira jadi berapa? Kita ubah bentuknya jadi seperti apa maksudnya? Jadi C2 per X pangkat 2. Kasus yang kedua, sama saja ya, seperti yang tadi. Nah, untuk kasus yang ini, karena dari awal saya sudah menurunkan rumusnya dapatnya dari mana. Nah, saya pengen sekarang menugaskan sama teman-teman. Jadi untuk pertemuan ini tugasnya cuma satu. Untuk yang dua akar nyata yang sama, dua akar nyata kembar, hasilnya M1 dan M2-nya sama, solusi umumnya seperti ini. Nah, muncul C1 ditambah C2 adalah ln X dikali X dipangkatkan M. Jadi rumus bakunya udah tahu nih, cuman sampai sini. Tinggal teman-teman cari M-nya berapa. Karena M-nya kembar, jadi M-nya cuma 1 di sini kan. Di mana M-nya diperoleh dari setengah dikali 1 min A. Tolong dicari kenapa bentuk umumnya seperti ini. Solusi umumnya seperti ini. Di sini sudah ada clue-nya sebetulnya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak paham juga, tidak akan bisa menurunkan. Ya. Sama seperti yang tadi. Yang di atas, ini diperolehnya dari mana, kenapa bentuknya tiba-tiba dari sini mengerucut jadi seperti ini. Sekarang, jika M1-nya adalah setengah kali 1 min A, jika B-nya adalah 1/4 A min 1 kuadrat, maka katanya dia akan menjadi seperti ini. Lalu akhirnya seperti persamaan 6. Bentuk umumnya berubah, kan? Asalnya X kuadrat Y pangkat 2 aksen ditambah AX Y aksen ditambah BY. Nah, sekarang B-nya berubah. Jadi 1/4 A min 1 kuadrat. Kenapa seperti ini? Untuk yang kasus 3, di sini dijelaskan bahwa katanya nih, untuk kasus yang ketiga itu sangat jarang digunakan pada kehidupan nyata. Artinya jarang sekali diaplikasikan ketika teman-teman berada di lapangan ya.
minor practical importance. Jadi kita tidak usah bahas lebih lanjut untuk yang contoh ketiga atau kasus 3. Tapi kalau teman-teman mau tahu sebagai tambahan wawasan saja silahkan. Bentuknya seperti ini sudah diturunkan, sudah dijelaskan penurunan rumusnya, sehingga diperoleh rumusnya kurang lebih sama seperti tadi ya, hanya saja di sini muncul ada ln X. A cos omega X ditambah A cos BX ditambah B sin BX. Nah, contoh ya. Contoh untuk yang kasus 2. Jika ada X kuadrat Y 2 aksen, dikurangi 5X Y aksen, ditambah 9Y sama dengan 0. Maka persamaan karakteristiknya akan menjadi 5M pangkat 2 dikurangi 6M ditambah 9. Nah, ini udah beda lagi aja ya. Memiliki akar-akarnya, memiliki akarnya adalah M sama dengan 3, karena akar kembar, berarti hasilnya pasti sama dengan sama-sama 3. Berarti ini salah ya, harusnya adalah di sini 6. Ketika kita faktorkan, maka M-nya ini akan jadi M-3, M-3 sama dengan 0. Sehingga M1,2-nya adalah positif 3. Karena solusi umumnya seperti ini, maka tinggal kita masukkan C1 tambah C2 ln X dikali X pangkat 3. Udah ya. Nah, untuk yang ini saya kasih clue sedikit ya. Dari rumus ABC yang kita tahu, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC bagi 2A. Di mana min B-nya di sini adalah X kuadrat Y 2 aksen ditambah AX aksen ditambah B sama dengan 0, atau M kuadrat ditambah M ditambah B sama dengan 0. Min A plus minus B kuadratnya adalah A kuadrat min 4 kali 1 kali B. 4B. Gitu ya. Dibagi 2 dikali 1. Min setengah. Min setengah A plus minus A kuadrat min 4B. Min setengah A plus minus, yang ini kita ubah bentuknya menjadi 4B min A kuadrat. Kemudian plus minus, ini kita bagi 4 menjadi min B kurangin 1/4 A kuadrat.
dengan menggunakan bilangan imajiner, maka minusnya hilang, jadi B min 1/4 A kuadrat I. Ini akar min satunya I di sini. Nah, ini clue-nya untuk mengerjakan yang ini. Lihat bentuknya jadi seperti ini kan. Paham ya tugasnya ya? Pembahasan kita untuk pertemuan ini sampai sini dulu aja ya. Intinya sama aja sih sebenarnya. Kenapa saya banyak menurunkan rumus-rumus? Ya kalau di kelas itu saya banyak sekali menurunkan rumus-rumus, baik itu di kalkulus maupun di mata kuliah matematika yang lainnya. Karena ya kita jangan gampang menggunakan satu rumus tanpa kita tahu dari mana asalnya gitu. Jadi saya suka pengen ngasih tahu asal itu dari mana. Bahkan untuk yang waktu di kalkulus itu di bab derivatif itu saya banyak sekali menurunkan rumus-rumus di situ. Kan ada aturan pengurangan, pembagian, perkalian, pangkat dan segala macam, ya. Aturan pangkat aja kenapa ketika kita menurunkan sebentar. X pangkat N itu menjadi N, X, N pangkat min 1. Ini juga sebetulnya penjelasannya panjang ya. Yang tadi juga persamaan Euler-Cauchy itu menjadi apa? Cos X plus sin X gitu kan. Ini juga ada penjelasan tersendiri sebetulnya. Penjelasan ini juga sangat panjang. Jadi saya yang perlu-perlunya aja di sini. Kenapa seperti itu? Nanti teman-teman tolong belajar menurunkan, mencari dari mana disambung-sambungkan. Oke? Kalau misalnya udah ke contoh soalnya sih sebetulnya nggak terlalu sulit. Yang kita harus pahami itu konsepnya. Karena kita S1, jadi harus tahu konsepnya itu dari mana. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu. Untuk minggu depan kita bahas tentang 2.7 saja ya, langsung kita lewat 2.6-nya. Kita masuk ke persamaan non-homogen. Ini ya. Ibu mau nanya, Bu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita dokumentasikan dulu. Ya. Slide yang pertama ya. Ini Billy, mana Bill fotonya? Kameranya? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Tugasnya yang itu ya, Bu, tadi yang 2 akar nyata yang sama itu ya, Bu. Sebentar. Iya, tugasnya cuma yang ini. Cuman kasus yang kedua. Kenapa dia punya rumus umumnya seperti ini. Diturunkan dari M1-nya sekian, B-nya sekian. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang pertama, bentuk umumnya ya.
atau persamaan yang pertama. Ini persamaan 5 ini merupakan turunan dari, bukan turunan ya, dari sini diperolehnya. Hanya saja B-nya itu kita ubah. B-nya kita ubah menjadi seperti ini. Nah, kenapa B-nya seperti ini? Tadi sudah saya jelaskan. Tinggal diubah bentuknya aja. Kalau tadi akar B min 1/4 A kuadrat. Nah, sekarang B-nya adalah sekian. Diubah posisinya aja sebetulnya, dan kalian masukkan ke sini. Kemudian ubah bentuknya jadi seperti ini. Kenapa bentuknya menjadi seperti ini? Artinya ini dikalikan dengan apa gitu ya, sehingga yang di sini hilang. Turunkan, gitu-gitu aja sebetulnya. Ya, makasih, Bu. Anggap aja matematika itu, kalau kita menurunkan rumus-rumus itu seperti bermain puzzle. Tapi catatannya kita harus tahu dasarnya dulu. Apalagi kalau bertemu dengan trigonometri. Aturan trigonometri itu kan banyak sekali ya. Ada lagi pertanyaannya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita screenshot dulu. Saya senang banget ya di sini kalau ngajar di ProDetail itu ada satu orang yang selalu pakai kemeja. Saya appreciate sekali ya. Halaman 2, slide 2. Jadi untuk pertemuan berikutnya, kalau kita masih pertemuannya virtual seperti ini, tolong ya, pakaiannya itu jangan asal pakai kaos doang. Saya pun kalau misalnya kameranya sedang diaktifkan, itu berusaha menggunakan pakaian yang saya pakai kalau misalnya kita masuk ke dalam kelas. Usahakan seperti itu. Baik itu teman-teman yang berkerudung maupun yang tidak berkerudung, terutama laki-laki, karena sangat terlihat di sini. Nah, yang rambutnya gondrong, tolong diikat. Ya, kalau ada yang rambutnya gondrong. Oke, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.